Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Malvis Windows. Kali ini ada kiriman lagi ya, cerita horor ya dari teman kita ya. Misalnya ini kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi ya. Begini ceritanya, langsung aja. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan gua masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Si Udin kok nggak ikut masuk? Lupakan si Udin. Nih, minum air ini. Ya, kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Gua nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin nggak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi, entahlah. Joko ini kayaknya seumuran gue. Dari namanya gua udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW gua nggak muntah, jadi gue bersih dari kebun yang itu ya. Bawa apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai di sini, kata Joko lagi. Gua cuma bengong nggak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue. Gue nggak bisa ngomong. Joko mengajak gue ambil wudhu. Gue nurut aja sama dia. Setelah itu gue sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Gue ngangguk. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Gusmudin sudah tiada dan yang nganter gue ke tempat Joko adalah jiwanya. What? Gue langsung motong pembicaranya. Kalau Udin pernah gue jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Ngontraknya di belakang saya tuh, mau lihat. Joko menawarkan ke gue. Gue menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gue sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarang gua untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya yang tadi menyelamatkan gue karena jiwanya Udin gak terima kalau gua kenapa-napa. Ya Allah, baik banget si Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik, gak neko-neko, namanya Mas Argo. Saya sempat mendoakan Mas Argo supaya memang bisa membongkar tempat itu, karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas Argo juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko menyarankan gua mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan. Gua nurut aja. Kelar mandi, Joko memberikan gua seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gua pakai sampai dalamannya ditaruh di kantong plastik lalu dibakar. Gua nurut lagi aja. Sayup azan subuh pun kedengaran. Joko mengajak gue sholat. Gue ikut. Lumayan tenang ketika selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi, sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali, nggak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarangan lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan Mas Argo ya, jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Gue penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak kuburan itu merupakan kuburan si dukun, sementara dukun mengkoleksi tumbalnya di dalam sumur.
Karenanya tempat itu memang penuh dalam tanda kutip dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya, arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang-orang soleh, cerita Joko. Gue pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gue memutuskan untuk menjual tanah itu saja tepat pada bulan November 2007. Banyak orang nanya, kenapa nggak diwakafin? Gue realistis aja, duit buat beli lahan cukup lumayan. Kalau gue putar kembali untuk bisnis gue, beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya nggak pernah absen gue sedekahin. Namun hingga kini pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang, dipasang lagi, menghilang, dipasang lagi, menghilang, dipasang lagi, menghilang. Menurut gua pemiliknya kan setara dipasang plat dijual selalu hilang. Coba adain pengajian di sekitar lahan menurut saran warga di sekitarnya, lalu doa bersama, mungkin itu bisa membantu. Begitulah cerita mistis kali ini, teman-teman. Ini cerita mistis yang datang dari kota Bekasi ya, pada tahun 2007 ya kejadiannya ini. Ada seorang pendatang yang bernama Joko ini, dia adalah seorang yang bisa berinteraksi dengan makhluk astral ya. Walaupun dia pendatang, dia sering melihat di area tanah tersebut ya kejadian-kejadian yang aneh. Jadi dia itu bercerita kepada pemilik lahan yang bernama Pak Udin ini ya, untuk diwakafin aja tanah ini untuk didirikan sebuah masjid. Tetapi Pak Udin ini tidak mau. Jadi sampai saat ini tanah tersebut masih kosong, tidak ada yang beli ya. Hingga tahun 2020 ini ya masih kosong ya lahan itu, menurut dari komentar yang ada di artikel ini ya, cerita ini ya. Begitulah ceritanya. Sekian cerita mistis horor kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share cerita ini ke teman-teman terdekatmu. Oke.